Pemilik kendaraan bermotor akan menghadapi aturan baru terkait pungutan wajib yang dibayarkan kepada negara, yakni penerapan opsen pajak melalui pemerintah daerah, yang akan mulai berlaku terhitung mulai 5 Januari 2025 mendatang. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mengatur terkait mekanisme pemungutan pajak kendaraan baru. Dilansir dari modul PDRD Opsen Pajak Daerah pada 13 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa ada 7 komponen pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan baru. Komponen-komponen tersebut meliputi biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, opsen BBNKB, pajak kendaraan bermotor atau PKB, opsen PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ, serta biaya administrasi STNK dan TNKB. Seperti diketahui, bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak opsen tersebut terbagi menjadi 2, yakni tambahan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 83 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa tarif opsen pajak PKB adalah sebesar 66% dari pajak terutang. Dan opsen pajak BBNKB juga sebesar 66% dari pajak terutang. Nantinya, untuk memudahkan pengawasan dan pembayaran, pada lembar belakang STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran akan ditambahkan 2 kolom baru untuk mencatat keterangan mengenai opsen BBNKB dan opsen PKB. Lalu, berapa tarif opsen pajak kendaraan bermotor? Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif opsen pajak daerah yang meliputi opsen PKB dan opsen BBNKB adalah fix atau tetap. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66%, yang dihitung dari besaran pajak terutang. Seperti misalnya saudara B di kota X dan berada di provinsi XYZ. Pada 2 Februari 2025 akan membeli sebuah mobil baru dengan nilai jual kendaraan bermotor sebesar 200 juta rupiah. Dan diketahui mobil tersebut merupakan kendaraan pertama saudara B. Maka tarif PKB berdasarkan Perda PDRD baru sesuai dengan UU HKPD di Provinsi XYZ ialah 1,1%, di mana tarif tersebut merupakan tarif maksimal sesuai UU HKPD adalah 1,2%. Kemudian pada hari berikutnya, saudara B juga membeli sepeda motor dengan nilai jual kendaraan bermotor sebesar 25 juta rupiah, yang menjadi kepemilikan pertama. Maka di samping itu, kendaraan bermotor juga dikenakan tambahan opsen BBNKB sebesar 66% dari BBNKB. Adapun untuk BBNKB dikenakan tarif 12,5% dari nilai jual kendaraan. Namun berbeda dari PKB, BBNKB hanya 1 kali dibayarkan saat pertama kali melakukan peralihan kepemilikan kendaraan dan tidak perlu dibayar setiap tahun. Seperti BBNKB sebuah kendaraan ditetapkan sebesar 1 juta rupiah, maka yang akan ada tambahan opsen sebesar Rp660.000 atau 66% dari BBNKB 1 juta rupiah. Lantas yang jadi pertanyaan kebanyakan dari masyarakat adalah, untuk siapa opsen PKB dan BBNKB? Pemilik kendaraan akan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor yang biasa dibayar. Semua pembayaran ini dilakukan melalui bank yang akan mengirimkan dana ke rekening kas umum daerah atau RKUD di provinsi atau kabupaten atau kota masing-masing. Setelah itu, bank akan membagi pembayaran atau split payment ke berbagai lembaga pemerintah sesuai dengan jenis pajaknya. Lebih jauh, pembayaran PKB dan atau BBNKB akan disetorkan ke RKUD provinsi. Sedangkan biaya administrasi STNK dan atau TNKB akan disetor sebagai PNBP ke RKUN atau rekening kas umum negara. Sementara untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang lebih dikenal dengan SWDKLLJ bakal disetor ke rekening Jasara Harja.
Dan absen PKB serta absen BBNKB akan disetor ke RKUD kabupaten atau kota di mana kendaraan terdaftar. Dengan mekanisme ini,